Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan buku yang berjudul Kekudusan Muhammad. Oke, langsung saja kita menuju ceritanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekkah pada saat terbit fajar hari Jumat, tanggal 17 Rabiul Awal tahun Gajah. Kelahirannya bersamaan dengan terjadinya sebuah peristiwa besar mengguncang dunia. Pada hari itu, seluruh patung bertumbangan dan tercerabut dari tempatnya. Beranda agung istana Madain bergetar hebat sehingga meruntuhkan 14 dinding utamanya. Air di Danau Safes akan tersedot ke dalam tanah dan mendadak kering kerontang. Dan tempat perapian di negeri Persia yang menyala selama ribuan tahun pun tiba-tiba padam. Muhammad kecil Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ketika sang ayahnya telah meninggal dunia. Dan kakeknya lah Abdul Muthalib yang menggantikan kedudukan sebagai ayahnya dan membesarkannya. Aminah, ibunda Rasulullah mengatakan, Muhammad lahir dengan kedua tangan berada di atas tanah, kepala menengadah ke langit dan memandang ke seputarnya. Setelah itu tiba-tiba muncul cahaya benderang menerangi seluruh penjuru ruangan. Di tengah-tengah pendaran cahaya tersebut, aku mendengar suara, katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang Maha Esa dari gangguan siapapun yang memiliki rasa dengki dan hasad. Sejenak kemudian suara itu kembali terdengar, dan berilah nama Muhammad. Pada usia 5 tahun Muhammad kecil kembali ke pangkuan ibundanya. Suatu hari Aminah mendatangi Abdul Muthalib. Kakek Muhammad berkata, Ayah, izinkanlah aku membawa Muhammad ke Yasrib untuk menemui pamannya. Setelah mendapatkan izin dari Abdul Muthalib, Aminah bersama Ummu Aiman bergerak ke arah Yasrib. Aminah membawa Muhammad singgah di pemakaman ayahnya, yaitu Abdullah. Ia meletakkan tangan putranya ke atas makam ayahnya dan berkata, Wahai Abdullah, lihatlah, aku datang bersama putramu. Setelah itu terdengarlah sedu dan tangisan Aminah diselingi dengan beban dan curahan hatinya di atas makam sang suami. Muhammad yang tidak tahan dengan tangisan ibunya segera merangkul tangan mungilnya ke leher Aminah dan berkata, Ibu, janganlah menangis dan janganlah bersedih. Pada usia yang ke-25 tahun, Muhammad menikahi seorang wanita yang bernama Khadijah, dan pamannya yaitu Abu Talib lah yang menjadi perantara pernikahan. Mereka. Khadijah adalah perempuan pertama yang memeluk dan beriman kepada Islam setelah pengangkatan Muhammad SAW sebagai nabi, dan ia meletakkan seluruh kekayaannya dalam kewenangan Rasulullah SAW yang dipergunakan untuk mengembangkan agama Islam. Khadijah hidup di sisi Rasulullah SAW selama 25 tahun, dan akhirnya pada tahun ke-10 Bi'tsah ia menutup mata selama-lamanya. Pada tanggal 27 Rajab, ketika Rasulullah berusia 40 tahun, turunlah Jibril alaihissalam mendatanginya yang saat itu tengah beribadah di Gua Hira. Malaikat ini datang untuk mengabarkan risalah dan kenabian. Pada saat itu juga, tiba-tiba sebuah kitab terbuka di hadapan Muhammad SAW. Ketika malaikat pergi dan tak terdengar lagi suaranya, Rasulullah turun dari gunung dan beranjak ke arah rumahnya. Sesampainya di rumah, beliau menceritakan seluruh kejadian tersebut kepada istrinya. Dan Khadijah serta putra pamannya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama beriman kepadanya. 3 tahun Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu baru melakukannya secara terang-terangan. Dan dari sinilah awal kemunculan Islam. Pada saat Rasulullah berumur 63 tahun, ia mengalami kondisi yang sangat kritis dan semakin memburuk. Rasulullah SAW tetap mengetahui apa yang terjadi di luar dan seluruh aktivitas berkaitan dengan kekhilafan. Hingga akhirnya Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya pada hari Senin tanggal 28 Safar dalam usia 63 tahun. Mendengar berita kematian Rasulullah, seluruh kaum muslim pun berduka. Akhirnya Rasulullah dikebumikan jenazahnya di kamarnya, yaitu di samping Masjid An-Nabi. Ada pertanyaan?